video kali ini, kita akan mengenal seorang pelopor ilmu kedokteran dan anatomi yang menempati peringkat ke-11 dalam daftar 60 ilmuwan muslim paling berpengaruh dalam sejarah peradaban dunia. Ala al-Din Abu al-Hasan, Ali ibnu Abi al-Hazm, Al-Qurashi al-Dimashqi. Demikian nama lengkapnya. Lahir pada tahun 1213 Masehi di desa Karsh, dekat Damaskus, Suriah. Dalam dunia barat, ia dikenal sebagai Ibnu al-Nafis dan sering disebut sebagai dokter paru-paru karena kontribusinya yang signifikan dalam ilmu anatomi dan fisiologi pernapasan. Keluarganya berasal dari suku Quraisy yang memiliki reputasi tinggi dalam sejarah Islam. Ayahnya adalah seorang cendekiawan agama yang dihormati, memberikan dasar pendidikan keislaman yang kuat kepada Al-Nafis. Sebagai seorang anak, Al-Nafis menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan. Keluarganya, meskipun sederhana, sangat mendukung pendidikan dan intelektualisme. Ia tumbuh di lingkungan Damaskus yang kaya akan tradisi intelektual berkat pengaruh dinasti Ayyubiyah. Pada masa itu, Damaskus menjadi pusat keilmuan di bawah pemerintahan Sultan Al-Kamil dan penerusnya, yang memberikan perhatian besar pada pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pendidikan awal Al-Nafis dimulai di Damaskus, di mana ia menerima pendidikan dasar dalam Al-Qur'an, hadis, fikih, dan sastra Arab. Ia kemudian menunjukkan minat mendalam pada ilmu kedokteran, yang membawanya untuk belajar di Rumah Sakit Nuri, sebuah institusi medis terkemuka pada zamannya. Di sana, ia belajar di bawah bimbingan Ibnu al-Dahhawar, seorang dokter dan guru terkenal yang dikenal karena dedikasinya terhadap ilmu pengetahuan. Di Rumah Sakit Nuri, Al-Nafis tidak hanya belajar praktik kedokteran, tetapi juga mendalami filsafat Yunani, astronomi, dan ilmu alam. Penguasaannya terhadap berbagai disiplin ilmu ini memberikan landasan kuat bagi pengembangan pemikirannya yang orisinal di kemudian hari. Ia menguasai teori-teori medis klasik dari Galen dan Hippocrates, tetapi juga memiliki kemampuan kritis untuk menguji ulang dan memperbaiki teori-teori tersebut berdasarkan bukti yang ia temukan. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Damaskus, Al-Nafis pindah ke Kairo, Mesir, yang pada waktu itu menjadi salah satu pusat keilmuan dunia Islam. Di Kairo, ia bergabung dengan Rumah Sakit Al-Mansuri, institusi medis terbesar pada masa itu, yang didirikan oleh Sultan Al-Mansur Qalawun. Al-Nafis tidak hanya bekerja sebagai dokter praktik di rumah sakit ini, tetapi juga mengajar mahasiswa kedokteran dan memberikan ceramah ilmiah yang dihadiri oleh banyak murid dari berbagai wilayah dunia Islam selama kariernya di Kairo. Al-Nafis memegang berbagai posisi penting. Ia diangkat sebagai kepala dokter di Rumah Sakit Al-Mansuri, sebuah jabatan bergengsi yang menunjukkan keahlian dan pengaruhnya dalam dunia medis. Sebagai kepala dokter, ia bertanggung jawab atas pengawasan staf medis, pengembangan kurikulum pendidikan kedokteran, dan perawatan pasien penting, termasuk anggota keluarga kerajaan. Selain keterlibatannya dalam bidang medis, Al-Nafis juga dikenal sebagai seorang intelektual yang terlibat dalam diskusi ilmiah lintas disiplin. Ia sering berpartisipasi dalam majelis-majelis keilmuan, di mana para ulama dan ilmuwan dari berbagai bidang bertukar ide dan pandangan. Interaksi ini memperluas wawasan Al-Nafis dan memungkinkan dia untuk mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu ke dalam karyanya. Di masa tuanya, Al-Nafis dikenal sebagai guru yang sangat dihormati. Banyak muridnya yang kemudian menjadi dokter terkenal, yang meneruskan tradisi keilmuan yang dia tanamkan. Sebagai seorang pengajar, ia dikenal karena pendekatannya yang sistematis dan interaktif, mendorong murid-muridnya untuk berpikir kritis dan mengembangkan rasa ingin tahu yang mendalam. Kontribusi ilmiah
Al-Nafis terkenal karena penemuan dan kontribusinya dalam bidang anatomi, khususnya dalam fisiologi sistem peredaran darah. Penemuan terbesarnya adalah deskripsi sirkulasi paru-paru yang menjadi tonggak penting dalam ilmu kedokteran. Sebelum Al-Nafis, teori sirkulasi darah yang dominan berasal dari Galen, yang menyatakan bahwa darah mengalir langsung dari ventrikel kanan ke ventrikel kiri jantung melalui septum interventrikular. Al-Nafis membantah teori ini dengan bukti anatomi yang menunjukkan bahwa darah dari ventrikel kanan dipompa ke paru-paru untuk pertukaran udara sebelum kembali ke ventrikel kiri. Dalam karya utamanya, Shart Tashri Al-Kanun komentar atas anatomi dalam Canon of Medicine. Ia memberikan penjelasan rinci tentang anatomi manusia, fisiologi, dan fungsi organ-organ tubuh. Selain dalam bidang anatomi, Al-Nafis juga memberikan kontribusi penting dalam bidang oftalmologi, patologi, dan farmakologi. Ia menulis tentang pentingnya pengobatan berbasis bukti dan eksperimen, menekankan pentingnya penelitian klinis dalam pengembangan terapi baru. Karya-karyanya menunjukkan kedalaman pemahaman tentang interaksi antara tubuh manusia dan obat-obatan. Karya-karya penting. Pertama, Shart Tashri Al-Kanun. Buku ini adalah komentar atas karya Ibnu Sina, Canon of Medicine, yang mencakup pembahasan mendalam tentang anatomi dan fisiologi manusia. Al-Nafis menambahkan penemuan-penemuan baru yang melampaui pengetahuan yang ada pada masanya. Karya yang kedua, Al-Mughis fi Al-Tib, sebuah ringkasan kedokteran yang digunakan sebagai referensi utama oleh mahasiswa kedokteran di dunia Islam dan Eropa selama berabad-abad. Yang ketiga, kitab Al-Syamil fi Al-Tib Encyclopedia Medis yang direncanakan mencakup 300 volume. Meskipun hanya beberapa bagian yang selesai sebelum kematiannya, karya-karya ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk Latin, dan mempengaruhi perkembangan ilmu kedokteran di Eropa. Misalnya, Shart Tashri Al-Kanan menjadi salah satu referensi penting dalam sekolah-sekolah kedokteran di Italia pada abad ke-15. Pengaruh Al-Nafis meluas jauh melampaui zamannya. Pemikirannya tentang sirkulasi paru-paru membuka jalan bagi studi-studi anatomi yang lebih rinci di Eropa. William Harvey, yang dikenal sebagai penemu sirkulasi darah sistemik, secara tidak langsung terinspirasi oleh konsep-konsep yang dikembangkan oleh Al-Nafis. Harvey, yang bekerja pada awal abad ke-17, mungkin tidak memiliki akses langsung ke karya Al-Nafis, tetapi gagasan-gagasan dasar tentang aliran darah dan paru-paru yang diperkenalkan oleh Al-Nafis menjadi batu loncatan penting dalam revolusi pemahaman tentang sirkulasi darah. Di dunia Islam, karya Al-Nafis tetap menjadi referensi utama dalam pendidikan kedokteran selama berabad-abad. Para ilmuwan seperti Ibnu Al-Qaf, seorang ahli bedah dari abad ke-14, mengambil banyak inspirasi dari karya Al-Nafis dalam anatomi dan pengobatan. Ibnu Al-Baitar, seorang ahli farmakologi terkenal, juga mengacu pada tulisan-tulisan Al-Nafis ketika mengembangkan panduan herbal medis. Di Eropa, terjemahan karya-karya Al-Nafis membantu menjembatani kesenjangan antara tradisi medis Islam dan Barat. Universities di Italia, seperti di Padua dan Bologna, memasukkan karya Al-Nafis dalam kurikulum kedokteran mereka pada abad ke-15 dan ke-16. Dengan cara ini, Al-Nafis memainkan peran penting dalam mentransfer pengetahuan dari dunia Islam ke Eropa, yang pada akhirnya berkontribusi pada munculnya Renaissance medis. Selain itu, pengaruh Al-Nafis dapat dirasakan dalam metodologi ilmiah modern. Penekanannya pada pentingnya eksperimen dan verifikasi data telah
telah menjadi pilar dalam penelitian medis kontemporer. Banyak prinsip yang ia kembangkan, seperti pemahaman mendalam tentang interaksi antara organ tubuh dan sirkulasi darah, menjadi dasar bagi pengembangan teknologi medis modern, termasuk operasi jantung dan ventilator. Penghormatan terhadap Al-Nafis juga terus berlanjut hingga saat ini. Nama dan kontribusinya dikenang melalui institusi-institusi medis, simposium, dan publikasi ilmiah yang merujuk pada karyanya. Di dunia modern, peninggalan Al-Nafis diabadikan dalam bentuk peringatan dan penghormatan akademik, memastikan bahwa warisannya tetap relevan bagi generasi ilmuwan yang akan datang. Relevansi pemikiran konsep-konsep Al-Nafis tentang anatomi dan fisiologi tetap relevan dalam era modern, terutama dalam pendidikan kedokteran. Pendekatannya yang berbasis bukti dan eksperimen menjadi dasar bagi metode ilmiah modern. Dalam konteks teknologi medis, deskripsi Al-Nafis tentang sirkulasi paru-paru membantu menginspirasi pengembangan teknologi, seperti mesin jantung paru dan ventilator modern. Pengetahuan Al-Nafis juga menjadi relevan dalam pengembangan simulasi anatomi digital. Dengan kemajuan teknologi, deskripsi anatomi yang dia buat digunakan untuk menciptakan model digital yang membantu mahasiswa kedokteran memvisualisasikan struktur tubuh manusia dengan lebih akurat. Dalam era telemedicine, prinsip-prinsip akurasi diagnosis yang dia tekankan tetap menjadi panduan penting. Selain itu, penekanannya pada integritas data dan keakuratan eksperimen menjadi pedoman bagi penelitian medis saat ini. Dengan digitalisasi teks-teks klasik, karya Al-Nafis sekarang dapat diakses oleh peneliti di seluruh dunia, memastikan bahwa warisannya tetap hidup dalam komunitas ilmiah global. Prinsip-prinsip Al-Nafis telah diterapkan dalam pengembangan algoritma kecerdasan buatan yang digunakan dalam diagnostik medis modern. Penulis menempatkan Al-Nafis di peringkat ini karena penemuannya yang revolusioner dalam bidang fisiologi, khususnya tentang sirkulasi paru-paru. Ia adalah orang pertama yang secara akurat menggambarkan bagaimana darah mengalir melalui jantung dan paru-paru, mendahului William Harvey yang lebih dikenal di dunia barat. Penemuan ini tercatat dalam karyanya Syarh Tashri' Al-Qanun, komentar pada Anatomy Canon. Banyak muridnya yang kemudian menjadi dokter terkenal yang meneruskan tradisi keilmuan yang dia tanamkan. Sebagai seorang pengajar, ia dikenal karena pendekatannya yang sistematis dan interaktif, mendorong murid-muridnya untuk berpikir kritis dan mengembangkan rasa ingin tahu yang mendalam. Selain fisiologi, Al-Nafis juga menulis banyak karya medis lainnya, termasuk komentar terhadap Al-Qanun fi Al-Tibb, karya Ibnu Sina, di mana ia memperbaiki dan memperluas gagasan medis sebelumnya. Penulis menilai bahwa kontribusi Al-Nafis dalam ilmu kedokteran mendemonstrasikan perpaduan antara observasi empiris dan pemikiran logis yang khas dalam tradisi sains Islam. Jika dibandingkan dengan Al-Zahrawi, peringkat 3, Al-Nafis lebih unggul dalam teori dan fisiologi, sedangkan Al-Zahrawi lebih dikenal karena inovasi praktis di bidang bedah. Al-Nafis menghabiskan sebagian besar hidupnya di Kairo, di mana ia dikenal sebagai dokter yang rendah hati dan seorang guru yang inspiratif. Ia tidak hanya dihormati karena pengetahuannya, tetapi juga karena etika profesionalnya yang menjadi panutan bagi banyak generasi setelahnya. Al-Nafis wafat pada tahun 1288 Masehi di Kairo. Ia meninggalkan warisan intelektual yang luar biasa, termasuk ribuan halaman manuskrip yang mendokumentasikan penelitiannya. Ia dimakamkan di Kairo, dan makamnya menjadi tempat penghormatan bagi para pengagum ilmu pengetahuannya. Al-Nafis adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah kedokteran yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman anatomi dan fisiologi
manusia. Penemuannya tentang sirkulasi paru-paru tidak hanya mengoreksi kekeliruan dalam teori medis sebelumnya, tetapi juga membuka jalan bagi penelitian medis modern. Dengan karya-karyanya yang masih relevan hingga saat ini, Al-Nafis terus menginspirasi generasi ilmuwan di seluruh dunia, menjadikannya salah satu pelopor ilmu pengetahuan yang tak tergantikan. Demikian perjalanan Al-Nafis, ilmuwan besar yang warisannya tetap hidup hingga kini. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus mencari dan mengembangkan ilmu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.